Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 yang beranggotakan Mulyani, Arda Syafiqah, Rikardus Teguh Milnawan, Ernika Darwina, dan Afifah Hijra Elsyafarosadi akan menjelaskan mengenai teori postmodernisme Michel Foucault. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Antropologi 2 yang diampuh oleh Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Video esai kali ini akan menjelaskan bagaimana fenomena sosial sesuai dengan teori postmodernisme oleh Michel Foucault. Sebelum menjelaskan fenomena sosialnya, saya akan menjelaskan pendahuluan dari teori postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu arus pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dan tantangan yang ditinggalkan oleh modernisme. Jika modernisme menekankan rasionalitas, kemajuan, dan kebenaran universal, maka postmodernisme justru mempertanyakan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, Michel Foucault muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh yang merefleksikan pemikiran postmodern melalui pendekatan yang radikal terhadap pengetahuan, kekuasaan, dan subjektivitas. Nah, jadi Foucault sendiri itu tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai seorang postmodernis, namun pemikirannya sangat erat kaitannya dengan semangat postmodern. Contohnya mencurigai narasi besar, menantang struktur kekuasaan tradisional, dan merombak konsep identitas yang bersifat tetap. Salah satu kontribusi penting Foucault dalam diskursus postmodernisme adalah konsep kekuasaan atau pengetahuan yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tapi juga menciptakan realitas sosial melalui produksi pengetahuan. Foucault juga memperkenalkan gagasan tentang panoptikon sebagai metafora pengawasan modern, di mana individu secara internal mengontrol dirinya sendiri karena merasa terus diawasi. Konsep ini mencerminkan bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja tidak hanya secara represif, tetapi juga secara produktif. Bagian 2, poin penting teori postmodernisme Michel Foucault. Teori postmodernisme terdapat beberapa poin. Yang pertama, ada kekuasaan sebagai relasi yang menyeluruh. Foucault terlihat kekuasaan bukan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki oleh negara atau elit politik, melainkan sebagai hubungan yang besar di seluruh masyarakat, melibatkan individu, kelompok, dan institusi dalam jaringan kekuasaan yang kompleks. Selanjutnya, yang kedua, hubungan kekuasaan dan pengetahuan, power knowledge. Menurut Foucault, kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan adalah bentuk kekuasaan dan kekuasaan kerja melalui produksi dan pengendalian pengetahuan. Pengetahuan yang dianggap benar adalah dari diskursus yang dibentuk oleh kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga, diskursus sebagai kerangka pemikiran. Diskursus adalah cara-cara berpikir dan berbicara dalam masyarakat yang membentuk apa yang dianggap benar dan nyata. Kekuasaan bekerja melalui diskursus ini untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Keempat, biokekuasaan dan pengawasan sosial. Foucault mengembangkan konsep biokekuasaan, yaitu kontrol terhadap tubuh dan kehidupan individu, dengan melalui institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan penjara, yang berfungsi untuk mengatur populasi dan perilaku sosial. Yang kelima, arkeologi pengetahuan. Metode arkeologi pengetahuan Foucault digunakan untuk menggali sejarah, ide, dan praktik dalam masyarakat, di mana ia menunjukkan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan berubah dan saling terikat dari waktu ke waktu. Keenam, kritik terhadap modernitas dan kebenaran universal. Foucault menolak gagasan modern tentang kebenaran yang mutlak dan objektif. Ia berargumen bahwa kebenaran adalah relatif dan konstitusi melalui praktik kekuasaan dalam konteks sosial tertentu. Yang ketujuh, resistensi terhadap kekuasaan. Dalam pandangan Foucault,
Tidak ada kekuasaan tanpa resistensi. Setiap hubungan kekuasaan selalu diiringi oleh bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari mereka yang dikuasai. Yang ketiga yaitu fenomena sosial teori postmodernisme, di mana teori ini membahas tentang pengawasan digital dan media sosial. Di era digital, setiap aktivitas di media sosial, mulai dari posting, like, hingga sharing, tercatat dalam database besar. Pengguna secara sukarela membagikan data pribadi, tanpa sadar berpartisipasi dalam sistem pengawasan yang terus berkembang. Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari negara, namun juga bekerja melalui praktik sehari-hari dan institusi modern termasuk teknologi digital. Dalam konteks ini, algoritma media sosial dan fitur personalisasi adalah contoh dari biokekuasaan dan panoptisisme digital. Hingga kita merasa bebas, padahal secara halus perilaku kita dikendalikan dan dipantau oleh sistem yang mendisiplinkan dan membentuk kebiasaan digital. Kekuasaan tidak lagi berwujud otoritas yang menakutkan, melainkan hadir dalam bentuk kepuasan, kebiasaan, kebutuhan akan validasi sosial. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada analisis singkat mengenai teori Foucault. Nah, pada analisis ini juga kita bisa melihat bahwasannya pada teori ini Foucault ingin mengatakan pada kita gitu, bagaimana pada era digital seperti sekarang ini media sosial ataupun digital itu bisa digunakan sebagai alat ataupun sebagai hal baru gitu dalam konteks kekuasaan bagi mereka yang memiliki kekuasaan, terutama untuk dalam mempengaruhi individu gitu. Kemudian juga pada teori Foucault ini era digital juga difungsikan sebagai media gitu, sebagai media ataupun senjata untuk bagaimana nantinya objek yang secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh adanya pengaruh dan interpretasi maupun intervensi yang diadakan melalui keterbaruan dari media sosial ini juga begitu. Nah, dengan teori Foucault ini juga memiliki pandangan kritis terhadap seperti apa sih kemajuan teknologi yang ada di era sekarang. Kemudian juga ingin membuat kita sebagai pengguna teknologi untuk lebih kritis gitu, lebih kritis terhadap segala hal, bentuk-bentuk kekuasaan maupun hal-hal terselubung yang sekiranya dapat berpengaruh melalui penerapan dari era digital ini. Nah, jadi mungkin sederhananya Foucault ingin mengajak kita memahami ataupun berpandangan pada era digital tidak hanya sekedar hal liburan, tapi juga mengenai bagaimana pengaruh serta dampak yang ditimbulkan melalui perkembangan teknologi seperti itu. Argumen utama, media sosial sebagai bentuk panoptikon digital. Foucault dalam karyanya Discipline and Punish 1975 memperkenalkan konsep panoptikon, sebuah model penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham, di mana satu penjaga dapat mengawasi semua tahanan tanpa mereka tahu kapan mereka sedang diawasi. Ini menghasilkan pengawasan internal, di mana individu mulai mengontrol diri sendiri karena kemungkinan diawasi terus-menerus. Dalam konteks pengawasan digital dan media sosial, kita melihat bahwa media sosial sebagai ruang panoptik, yaitu pengguna media sosial terus-menerus mengawasi dan diawasi oleh orang lain, teman, perusahaan, bahkan negara. Orang mulai menginternalisasi norma-norma sosial digital, seperti apa yang boleh dan tidak boleh diposting, karena kesadaran akan kemungkinan penilaian publik. Self-discipline menjadi dominan, yaitu pengguna menyensor diri, menyusun identitas digital, dan berperilaku sesuai ekspektasi pengawas tak terlihat. Kemudian di poin 2 ada kekuasaan baru. Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan modern bukan hanya represif, tapi juga produktif, membentuk perilaku, kebiasaan, dan identitas. Dalam era digital, kekuasaan tersebar melalui algoritma, data mining, dan AI. Data pribadi pengguna dikumpulkan oleh korporasi seperti Meta, Google, dan TikTok, bukan untuk menindas secara langsung, tetapi untuk mengatur, memprediksi, dan membentuk perilaku konsumsi dan opini politik. Ini menunjukkan bentuk biopower.
Foucauldian, di mana populasi dikendalikan bukan dengan paksaan fisik, tetapi dengan informasi, kebiasaan, dan statistik. Terakhir, ada poin dekonstruksi identitas dan simulasi dalam dunia postmodern. Foucault berkontribusi pada ide bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap, melainkan dikonstruksi dan dibentuk oleh wacana dan kekuasaan. Di media sosial, individu tidak memiliki satu identitas tetap. Mereka terus-menerus membentuk persona digital yang bergantung pada platform dan audiens. Ini mencerminkan simulakra dan hiperrealitas ala Baudrillard, rekan postmodern Foucault, di mana realitas digantikan oleh representasi digital yang tak lagi bisa dibedakan dari yang nyata. Kesimpulan argumen dari kami ialah, melalui teori postmodernisme Michel Foucault, khususnya konsep panoptikon dan kekuasaan disipliner, pengawasan digital dan media sosial dapat dipahami sebagai bentuk baru kekuasaan yang tidak kasat mata, tetapi sangat efektif karena mendorong individu untuk mengawasi dan mendisiplinkan diri sendiri. Dalam masyarakat postmodern ini, kekuasaan tidak lagi berwajah otoriter, tapi tersebar dalam teknologi, platform digital, dan norma-norma sosial yang terus direproduksi oleh pengguna itu sendiri. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih.